warahmatullahi wabarakatuh. Juri Guru Mala, saya beserta Mang Edi sekarang berada di Limunding, tepatnya di Desa Ciparai, bahwa informasi tentang adanya satu situs zaman purbakala, yaitu seperti situs Batu Dakon yang kami temui dulu sekitar tahun 2017-an. Nah, kita kembali lagi ke sini untuk ya hitung-hitung melihat bagaimana kondisinya, dan ternyata masih ada ya, masih terpelihara di sini. Di sini kita mendapatkan satu peninggalan zaman purbakala yang bernama Batu Dakon. Kalau di daerah sini menyebutnya dengan batu coak. Ya, emang bentuknya seperti permainan dakon anak-anak zaman dulu ya, tahun 70, 80, 90-an. Ada beberapa lubang yang sepertinya ini tidak beraturan. Kalau dilihat ya ada yang masih itu sih tinggal 9 lubang, dan semuanya ada sekitar lebih dari 10 lubang, cuman ini sudah patah. Batu Dakon adalah satu peninggalan zaman purbakala. Jadi waktu itu Karuh kita membuat batu ini sebagai alat sesaji atau alat peribadatan. Tujuannya yaitu untuk menyimpan sesaji, ada bunga, ada opak, rampai dan sebagainya. Selain di Majalengka ini ya, di Limunding ini ternyata Batu Dakon menyebar sampai ke daerah Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke daerah Bogor juga ada. Di Bogor sama menyebutnya dengan Batu Dakon, fungsinya juga sama untuk tempat saji dan alat ritual zaman purbakala. Lalu kemudian ada lagi di Sukabumi dan di daerah Jawa juga ada. Jadi Batu Dakon waktu itu menyebar sebagai tradisi megalit atau tradisi prasejarah, sebagai orang-orang kita dulu untuk sebagai alat sarana peribadatan. Nah, ada lagi menurut keterangan lagi bahwa Batu Dakon ini sebagai alat menentukan tanaman apa yang ditanam musim ini misalnya ya cara kerjanya demikian. Jadi si Batu Dakon ini ditempatkan di tempat yang datar. Nanti misalnya ada sinar matahari, misalnya sinar matahari ini penuh ke lubang ini, ditentukan bahwa di lubang ini nanti ditanam bahwa musim sekarang harus ditanam ini. Kalau misalnya penuh sebelah sini sinar matahari ini, nanti ditanam misalnya tanam kacang atau palawija dan sebagainya. Kalau daerah Banten ini disebutnya sistem kolenjer atau sistem untuk menentukan tanam apa yang akan ditanam. Nah, tradisi ini berlanjut sampai memasuki era-era klasik, budaya Hindu dan Buddha dan sebagainya, mungkin masih dipakai. Keterangan lagi bahwa yang di sini Batu Dakon ini menurut orang sini pernah dipakai sebagai alat untuk pemilihan kubu pada tahun 1830-an. Ya, caranya mungkin sama dengan permainan Batu Dakon itu. Misalnya ini adalah ada 9 calon kubu, mana yang lebih banyak batunya itu yang menjadi pemenangnya. Katanya itu menurut orang-orang kesepuhan sini itu berlangsung sekitar tahun 1830-an, dan Ciparai ini dulunya masih bernama Cibatur. Jadi waktu itu bukan wilayah Limunding lagi, tapi masih wilayah ke Raja Galuh gitu. Ya, pemirsa, khususnya di Majalengka, selain di Ciparai ini, Batu Dakon juga ada di daerah Talaga. Nah, daerah Talaga yaitu di daerah Sedatani, Desa Sunia. Nah, kalau di sana nyebutnya tuh batu penekukan kuda istilahnya. Itu ada beberapa lubang yang masih tersisa, cuman kalau dilihat sih pastinya itu sama lah, berbentuk Batu Dakon, dan fungsinya juga sama karena tempatnya juga sama, berada di dekat sungai. Kalau di sini dekat Sungai Ciparai sebelah sana. Nah, di sana juga ini yang di Talaga sama, tempatnya di pinggir sungai. Nah, fungsi Batu Dakon yang di Talaga itu, jadi ada kepercayaan, itu sih kepercayaan, jadi tradisi ke sebelah sini untuk penyembuhan anak yang tidak bisa jalan, terus kakinya diteguhkan ke sana, nanti dibasuh sama air, dan menurut kepercayaan mereka nanti akan bisa berjalan gitu ya.
Nah, batu dakon yang di Ciparai dengan di Sunia Sedatani itu juga sama, berada di dekat sungai yang berada di wilayah sawah atau tempat menanam gitu ya. Ya itu berarti ada hubungannya dengan sistem Kolenjer itu, bahwa batu dakon bisa berfungsi sebagai alat penentu menanam apa dan penentu apa yang nanti ditanam jika ada musim berlanjut ketika disorot oleh matahari kemana lubang itu penuhnya di sinar matahari, begitu ya Pak. Batu dakon sebenarnya ditempatkan di tempat pemujaan. Jadi tempat pemujaan itu selain ada batu dakon ini, biasanya kalau dalam keterangan ya contohnya lah di Bogor, selain ada batu dakon ada lagi batu menhir atau lingga dan ditempatkan di punden berundak begitu ya. Cuma yang di sini karena dulunya bertempat di sebelah sana dekat, sekarang ada makam. Nanti kita telusuri lagi, barangkali ada sisa-sisa bangunan dulu atau batu zaman dulu. Ada lagi tambahan selain batu dakon, biasanya itu ada batu menhir, batu meja, dan yang lainnya misalnya punden berundak. Jadi ditempatkan di punden berundak. Nanti kita tengok ke sana, barangkali ada yang sisa zaman dulu begitu. Setelah kita telusuri ke kompleks makam tua di sana, ternyata ada satu batu yang seperti bentukan lingga atau menhir. Sehingga batu dakon ini ada perhatian khusus dari Pemda Majalengka bahwa ini adalah satu bukti bahwa di sini pernah ada peradaban budaya lama yang patut dilestarikan dan patut dijaga. Demikian laporan kami, Giri Gurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.